Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febia Yanata. dan saya sendiri Meliawati. Kami akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Akademik. Pada Sistem Informasi Manajemen Akademik, ada 4 pembahasan yang akan dipresentasikan. Yang pertama, konsep sistem informasi akademik. Kedua, interaksi sistem informasi. Ketiga, perangkat lunak sistem informasi akademik. Dan keempat, model sistem informasi akademik madrasah. Konsep manajemen sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik atau SIM memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan akan dapat berjalan dan berkembang secara dinamis manakala kegiatan-kegiatan manajerial maupun operatif berfungsi dengan baik. Sebagai salah satu elemen manajemen, SIM memiliki peran vital dalam kekokohan lembaga tersebut. Karena dalam pengambilan keputusan, lembaga membutuhkan informasi yang akurat dan mudah. Informasi ini berorientasi pada kepentingan manajemen organisasi. Perancangan dan operasionalisasinya berdasarkan arahan manajemen dan telah disusun sedemikian hingga untuk tujuan organisasi. SIM dapat diimplementasikan dalam beberapa bidang pendidikan, salah satunya pada bidang akademik. Di antaranya, penyusunan program tahunan, pengaturan jadwal pelajaran, pengaturan pelaksanaan dan penyusunan model satuan pembelajaran, penentuan kriteria kenaikan kelas, penentuan norma penilaian, pengaturan pelaksanaan evaluasi belajar, peningkatan kemampuan mengajar, pengaturan kegiatan kelas apabila guru tidak hadir, dan pengaturan disiplin dan tata tertib kelas. Sistem informasi akademik secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Sistem informasi akademik memberikan kemudahan dalam mengelola data guru atau dosen, data siswa atau mahasiswa, data mata pelajaran atau kuliah, dan data nilai siswa atau mahasiswa. Permasalahan yang dihadapi sistem informasi akademik dapat menyebarkan informasi secara luas, seragam, dan cepat. Kedua, dapat membantu melengkapi dan menggantikan tugas guru bila diperlukan. Ketiga, dapat menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat. Keempat, dapat menambah keanekaragaman sumber daya maupun kesempatan belajar. Kelima, dapat menambah daya tarik untuk belajar. Dan terakhir, dapat menghemat biaya. Kontribusi SIM dalam peningkatan mutu pendidikan. Fungsi sistem informasi manajemen adalah suatu kegiatan formal dalam hal mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. Sebagai pihak yang menerima layanan pendidikan, pelanggan utama layanan pendidikan adalah siswa. Sedangkan produk adalah peluang pembelajaran atau learning opportunity yang harus tercapai keperluannya, yang elemen-elemennya adalah kurikulum dan sumber daya pembelajaran. Dengan memiliki sistem informasi manajemen, berarti lembaga pendidikan telah memanfaatkan teknologi informasi atau IT yang berfungsi sebagai menyampaikan informasi secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan perbaikan dan pengembangan. Interaksi sistem informasi. Pertama, peran teknologi informasi dalam bidang pendidikan, e-education. Dalam kehidupan kita di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan, dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi.
Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka, menurut Mukopadiang M. Menurut Mason R. berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Dari pandangan beberapa cendekiawan dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Manfaat e-education. Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur pusat kegiatan siswa atau mahasiswa, yaitu sebagai suatu community web-based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan siswa atau mahasiswa. Interaksi dalam grup, yaitu para siswa atau mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan guru atau dosen. Materi online di luar materi pelajaran atau kuliah untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Pendalaman materi dan ujian, biasanya guru atau dosen sering mengadakan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan, serta melakukan tes pada akhir masa belajar. Perpustakaan digital, pada bagian ini terdapat berbagai informasi keperpustakaan, tidak terbatas. Materi online di luar materi pelajaran atau kuliah untuk menunjang perkuliahan diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Masalah pendidikan di Indonesia membutuhkan penyelesaian selain secara konvensional yang dikenal selama ini. Secara umum, aplikasi sistem informasi dalam pendidikan diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyebarkan informasi secara luas, seragam, dan cepat. Yang kedua, dapat membantu melengkapi dan menggantikan tugas guru bila diperlukan. Ketiga, dapat menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat. Keempat, dapat menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar. Kelima, dapat menambah daya tarik untuk belajar. Dan terakhir, dapat menghemat biaya. Perangkat lunak sistem informasi akademik. Yang pertama, fungsi produk. Perangkat lunak sistem informasi akademik sekolah ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain: satu, kemudahan bagi siswa untuk memperoleh informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi karena informasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pencarian data melalui komputer yang terkoneksi secara internet. Kedua, penyimpanan data yang terstruktur dikarenakan sistem informasi akademik menggunakan database yang tersimpan di dalam komputer. Karakteristik pengguna. Sistem informasi akademik dan kesiswaan yang dirancang ini merupakan sistem dengan akses terbatas. Dalam pengoperasiannya, sistem ini biasanya hanya dapat diakses oleh dua user saja, yaitu administrator dan pimpinan sekolah. Selanjutnya, atribut kualitas perangkat lunak. Yang pertama, keandalan. Aplikasi sistem informasi akademik sekolah ini biasanya dapat digunakan selama 1 kali 24 jam dengan dukungan sistem operasi Windows yang memiliki stabilitas yang tinggi. Kedua, ketersediaan. Aplikasi sistem informasi akademik sekolah ini dapat berjalan dan tersedia selama tidak mengalami kendala seperti pasokan suplai tenaga listrik atau terkendalanya jaringan lokal, jaringan internet, serta web server hosting aplikasi. Ketiga, keamanan. Admin dan user harus melakukan login untuk dapat mengakses sistem dan didukung keandalan dari server penyedia hosting. Untuk melakukan transaksi, pelanggan dilengkapi dengan user ID yang unik dan password. Keempat, perawatan. Aplikasi ini dibuat secara full, parameter, dan dinamis. Isi site serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan keputusan manajemen stadion. Manajemen hanya perlu mengakses aplikasi sebagai administrator dan mengakses menu yang khusus disediakan untuk administrator.
Yang terakhir, batasan perancangan. Sistem informasi akademik ini akan diimplementasikan pada sistem server berbasis Apache menggunakan bahasa pemrograman PHP. Model Sistem Informasi Akademik Madrasah. Sistem Informasi Akademik Madrasah atau SIAM merupakan sistem terintegrasi yang terdiri dari berbagai modul yang berfungsi untuk mengelola seluruh kegiatan, administrasi dan manajemen akademik, serta meningkatkan pelayanan dengan berbasis komputer. Salah satu contoh model sistem informasi akademik madrasah adalah aplikasi Dapodik. Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring. Contoh yang kedua yaitu aplikasi KRS. KRS adalah kartu rencana studi, di mana daftar mata kuliah yang akan diikuti atau diambil oleh mahasiswa dalam satu semester ke depan. Sebagai mahasiswa, kita membutuhkan KRS ini di awal setiap semester semasa kuliah. Demikianlah paparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.